Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin, ya robbal alamin. Sehat, bahagia, dimurahkan rizkinya, doa yang terbaik untuk teman-teman semua. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari Yudarian. Wah, kisahnya keren-keren banget pokoknya kalau dari Yudarian gigit banget. Tar. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa ya belum diklik tombol subscribe-nya, ayo dong bisa diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Pasti udah gak sabaran ya untuk masuk ke dalam kisahnya. Siapin kopinya, siapin cemilannya, siapkan tempat terbaik, langsung saja kita menuju kisahnya. Kita berangkat ke Jawa Tengah. Senandung lirih dari kebun tebu. Pagi itu, desa Sumberserut tampak seperti biasa, normal, tenang, dan damai, diselimuti kabut tipis yang perlahan menghilang saat matahari mulai menyentuh permukaan pertiwi. Rumah-rumah semi permanen dengan atap yang berbeda-beda, ada yang terbuat dari daun rumpia dan ada pula yang sudah modern menggunakan genteng merah. Sementara anak-anak yang baru pulang dari didikan subuh tertawa riang, seolah tidak ada yang mengganggu kedamaian mereka. Namun, di balik senyum ramah setiap penduduknya, ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang mulai terasa di udara, seperti ada hal yang hilang dari peradaban telinga warga. Seorang ibu rumah tangga yang memiliki kios peralatan tani baru saja membuka pintu kiosnya yang terbuka dari besi. Saat pintu besi terbuka, ada sesuatu yang berbeda di depan rumahnya. Rumah tua yang terbuat dari kayu, hasil peninggalan orang tua pemiliknya sekarang yang bernama Parmi, perempuan yang seharusnya berparas cantik, namun menjadi setengah gila lantaran ditinggal mati anak pertamanya. Ditambah pula penderitaannya, ditinggal pergi seorang suami yang tidak bertanggung jawab atas kesehatan mental istrinya. Pemilik kios yang bernama Murni setiap paginya selalu menilik ke dalam rumah Parmi. Kali ini ia merasa ada yang aneh lantaran tidak ada lagi senandung suara yang selalu ia lantunkan setiap pagi. Biasanya Parmi selalu bernyanyi untuk anaknya yang tak tampak di hadapan manusia. Ia bernyanyi seolah si anak itu masih hidup dan sedang disusuinya. Begitulah penampilan Parmi setiap pagi, dengan dada yang selalu terbuka, seraya menggendong sebuah robot berukuran tak terlalu besar. Murni yang ingin menghantarkan makanan ke rumah Parmi pun menjadi sedikit khawatir. Tidak berlebih, namun saat pintu rumah Parmi dibuka, rupanya kekhawatirannya justru semakin menjadi lantaran tidak ada suara apapun di dalam rumahnya. Sepi, sunyi, seperti rumah yang sudah ditinggal mati pemiliknya selama bertahun-tahun. Murni langsung bergegas memasuki kamar Parmi untuk menilik, siapa tahu saja ia masih tertidur atau justru ia sedang sakit. Namun saat pintu kamar terbuka, mata Murni justru terbelalak kala melihat pemandangan yang ia lihat. Tubuh Parmi tergeletak kaku di atas kasurnya, sembari memeluk tubuh robotnya. Wajahnya memucat meski sudah dipanggil namanya. Dadanya yang terbuka dan rok yang ia kenakan sedikit tersibak ke atas. Murni tidak berpikir jauh tentang hal yang menimpa Parmi. Namun saat denyut nadinya diperiksa, rupanya Parmi hanyalah tinggal nama. Dia meninggal dunia dengan menyisakan misteri di kepala Murni. Sesegera mungkin Murni memanggil para warga yang masih berada di rumahnya. Tak berlangsung lama, para warga hadir untuk menyaksikan kondisi Parmi hari Minggu pagi yang seharusnya dihabiskan dengan membersihkan rumah dengan suara speaker yang saling beradu dengan lantunan dangdut untuk para ibu-ibu.
para remaja laki-laki juga ikut serta menyaksikan tubuh Parmi sebenarnya. Selain penasaran, para remaja ini juga ingin melihat indahnya tubuh Parmi. Pasalnya, Parmi ini belumlah terhitung tua umurnya, yang masih berumur 25 tahun. Dan jelas saja, tubuhnya masih terawat meski otaknya sedikit bermasalah. Kendati melihat kematian Parmi sebagai kematian yang normal, para warga justru bertanya, kenapa? Pasalnya, Parmi masih terlihat sehat malam tadi. Meski ia sedikit gila, Parmi sering mendatangi masjid yang berada di samping rumahnya untuk sekedar duduk-duduk mendengarkan orang mengaji atau bercengkrama dengan anaknya yang tak kasat mata. Penduduk desa menyadari ada sesuatu yang aneh dengan ekspresi wajah Parmi, seperti orang yang dihantui ketakutan yang tak bisa digambarkan seperti apa. Ketika warga berkerumun dan mencoba mencari tahu, kabut yang sebelumnya mulai menghilang seakan kembali turun, menutupi desa dengan udara yang dingin dan aneh, seolah alam juga ikut berduka atas kematian Parmi, juga sekaligus memperingatkan mereka bahwa ini bukanlah kejadian yang lumrah. Sesuatu yang gelap mulai menyusup kehidupan mereka, sesuatu yang tak dapat diketahui oleh manusia-manusia dengan kemampuan saintisnya. Para warga langsung mengurus jasad Parmi untuk segera dikebumikan. Sebelumnya, mereka juga tidak lupa untuk mengabari kerabat terdekat Parmi, juga mantan suaminya. Meskipun sudah 5 tahun berstatus janda dan gila, tapi kerabatnya masih cukup sering mendatangi Parmi. Dikabarkan pula, si mantan suami yang berada cukup jauh dari desa Sumber Serut, walhasil ia tidak bisa menghadiri pemakaman mantan istrinya itu, dan boleh jadi dilarang oleh istri barunya. Serai menunggu para kerabat yang datang, prosesi pemakaman pun dilakukan di sore hari. Langit sore itu terlihat mendung, sepertinya akan turun hujan lebat, memberikan kesan kelabu yang menyesakan di sekitar pemakaman desa. Hawa dingin mulai merayap di kulit warga. Meskipun hari belum gelap, warga yang hadir tampak terdiam, seraya bertanya-tanya atas kematian Parmi, dan jarang ada yang bicara. Mereka berdiri di antara kuburan-kuburan tua lainnya yang sebagian sudah tertutup lumut dan tumbuhan liar. Seakan menelan jejak waktu, mereka tetap berdiri di sekitaran liang kubur sampai proses pemakaman selesai. Tidak ada peti mati yang menutupi tubuh Parmi. Yang ada hanyalah kain kafan putih yang terlipat rapi, namun terasa begitu janggal. Tubuh yang seharusnya dikebumikan sudah tergeletak di dasar liang lahat, hanya dibalut kain putih lusuh. Tanah yang hendak menutupi tubuh tampak bergerak sedikit, seperti ada sesuatu yang berusaha keluar, mendorong tanah ke permukaan. Beberapa warga mulai berbisik, melirik satu sama lain dengan cemas, merasakan sebuah ketegangan yang tak wajar. Di atas kuburan, angin tiba-tiba saja berhembus kencang, menerbangkan beberapa daun kering, seolah mengusir ketenangan yang sempat tercipta. Dan sebelum tanah sepenuhnya menutup badan Parmi, seorang pemuda yang bernama Hamdani yang berdiri di kaki Parmi dan akan beranjak ke atas kuburan, mendengar sesuatu yang bukan berasal dari tanah yang jatuh ke tubuh Parmi, melainkan suara gesekan halus, seperti ada tangan yang mengusap kain kafan dengan pelan. Sebuah suara yang hanya bisa didengar oleh mereka yang cukup dekat dengan kegelapan yang lahat. Hamdani tidak terlalu cemas dengan hal itu, lantaran ia sering menghadapi keanehan dalam sebuah prosesi pemakaman. Ia pun langsung keluar dari liang sebelum dirinya ikut terkubur bersama Parmi. Sesaat kemudian, tanah mulai menutupi tubuh. Ketika itu pula, warga lain menyadari sesuatu. Seorang wanita muda yang berdiri di dekatnya tertegun, matanya terpaku pada sesuatu yang tak semestinya ada. Dari bawah kain kafan yang masih melingkupi tubuh, terlihat cairan sedikit gelap perlahan merembes keluar, membentuk noda kuning yang memanjang. Bau amis dan apek segera saja tercium, menambah rasa cemas yang menggantung di udara. Beberapa warga rupanya juga menyadari hal yang sama. Selain 3 orang yang menguruk tubuh Parmi dengan tanah, warga yang mengetahuinya tidak harus berkata apa. Mereka hanya berbisik ke sebelahnya, sementara yang lainnya berbalik dengan wajah pucat, seraya menutupi hidung dan berusaha menahan rasa mual yang tiba-tiba menyerbu perut mereka.
Suasana semakin mencekam, seolah ada yang sangat salah dengan pemakaman itu. Namun tak ada seorang pun yang berani mengungkapkan apa yang mereka rasakan. Sampai akhirnya proses pemakaman pun selesai dan meninggalkan segudang pertanyaan untuk para warga yang menyaksikan keanehan. Hamdani, pemuda yang kerap dimintai tolong untuk menggali lubang kubur, lebih dulu pergi meninggalkan pemakaman bersama dengan 3 orang lainnya untuk mengantarkan keranda mayat ke masjid sebelah rumah Parmi. Dalam perjalanan ke masjid, Hamdani tiba-tiba terfikirkan sesuatu dan bertanya kepada yang lain. "Tadi toh, aku dengar sesuatu pas di liang kubur. Kayak ada yang usap-usap bagian paha Parmi. Gitu suaranya," ucap Hamdani dengan wajah bingung dan polos. "Alah, biasa itu. Paling juga cacing yang keluar dari tanah karena merasa dapat makanan yang baru," jawab salah satu dari mereka yang masih menadu keranda. "Tapi, yo sayang banget ya. Parmi udah meninggal. Duh, gak ada lagi nih yang bisa diintipin," saut orang lain yang bernama Broto. "Boleh, kamu itu sering ngintip Parmi toh?" tanya Hamdani. "Ya gimana, dia itu kan sering nyusui robotnya itu. Kalau malam gak pernah pakai baju. Sayang dong kalau dilewatkan," jawab Broto seperti tidak merasa bersalah. "Tapi kamu ndak sampai macam-macam Toto?" tanya Hamdani mencoba mengintimidasi. "Ya enggak lah, gila kamu. Yang mending juga sama istriku sendiri," jawab Broto membela diri. "Alah, telek. Mending sama istri kok yang ngintip orang gila kamu, Toto," potong pemuda lainnya yang bernama Supri. "Ya gimana ya, masih bagus soalnya." "Kalau ndak gila ya, aku juga mau jadi suaminya. Lumayan, jadi istri kedua. Sayang, udah modar duluan," jawab Broto sambil tertawa kecil. Satu-satunya orang yang dibawa keranda yang tidak berbicara hanyalah Tardi. Entah kenapa, sedari menggali kuburan, ia banyak terdiam dan merenung. Sesekali orang lain menegurnya karena terlihat malas. Tar, dari tadi kok kamu diem aja sih? Kenapa? Ada masalah kamu?" tanya Hamdani kepada Tardi yang matanya masih memandang lurus ke arah jalan dengan tatapan kosong. "Tidak apa-apa, lagi banyak pikiran aja," jawab Tardi. "Ada apa? Bicara dong, siapa tahu kami bisa bantu," saut Broto. "Biasalah, uang sekolah SPP anakku itu sudah menunggak 3 bulan, sedangkan istriku sibuk kredit barang-barang yang tidak jelas. Pusing aku. Apa kalian bisa bantu?" jawab Tardi seraya menatap keempat temannya itu. "Kalau soal itu ya, jangan membantu secara materi, membantu doa pun sepertinya aku nggak bisa," kata Broto dengan terkekeh. "Sialan kamu toh," saut Tardi kesal. Singkatnya, mereka pun sampai di masjid dan mencuci keranda itu, lalu meletakkannya di belakang masjid agar tidak terlihat oleh anak-anak yang mengaji sore hari esok. Pasalnya, keranda mayat seperti terlihat begitu menyeramkan jika terlihat di permukaan umum, entah karena ada demit yang sedang tidur atau justru sugesti mengenai kematian yang selalu menggantung di bawah kaki keranda. Malam pun akhirnya resmi tiba di desa Sumber Serut. Gelap, seakan tiba lebih cepat dari biasanya, dengan kabut yang muncul lebih tebal seolah menelan setiap jalanan yang ada. Angin malam berdesir tajam, menggerakkan ranting pohon yang mulai terkulai lemah, memberikan suara gemerisik yang aneh seperti bisikan dari tempat yang begitu jauh. Meski sesekali hal yang mencekam pecah ketika suara kendaraan anak muda yang melintas atau orang yang baru pulang dari kondangan. November baru saja selesai, dan meskipun suhu tak terlalu dingin seperti malam biasanya, ada sesuatu di udara yang membuat kulit terasa geli. Di kejauhan, suara jangkrik terdengar lebih keras dari biasanya, sesekali tertutup jika ada para pemuda yang berteriak mengumpat lantaran kalah bermain game. Penduduk desa sudah masuk ke dalam rumah. Sebagian besar pintunya terkunci dengan rapat. Kumandang azan terakhir di hari itu sudah berlalu beberapa jam lewat. Jelas saja, malam ini terasa berbeda, terlebih orang-orang yang tinggal di sekitar rumah Parmi. Murni contohnya. Sore tadi, ia baru saja menyaksikan pemakaman Parmi, perempuan gila yang dikenal dengan mata sayup dan tawa yang selalu terdengar keras setiap malam, atau senandung yang mengerikan.
Meski senandungnya tanpa kata, tapi siapapun yang mendengarnya tahu seperti apa perasaan yang sedang Parmi alami. Rupanya Murni samar-samar mendengar suara yang berasal dari rumah Parmi. Ia tidak begitu yakin jika itu adalah suara Parmi atau justru suara yang terbawa oleh angin malam. Murni memejamkan matanya untuk menelisik benar atau tidak apa yang sedang ia dengar. Suaranya begitu menyayat hati. Dengan perasaan yang sudah memuncak, Murni pun keluar dari rumah untuk memastikan benarkah suara itu berasal dari rumah Parmi. Namun tidak ada satupun yang tampak di sekitaran rumah. Pasalnya kunci rumah Parmi ada di tangan Murni. Lalu siapa yang berani masuk ke dalam rumah Parmi? Apa yang hendak diambil dari rumah orang yang tak berakal sehat? Murni memutuskan untuk terus berjalan menuju rumah Parmi. Jarak yang seharusnya bisa dicapai dengan berjalan 10 langkah saja, malam ini langkah kakinya terhitung banyak, seakan rumah Parmi terpaut jauh dari langkahnya. Namun dengan bismillah, Murni pun sampai di depan halaman rumah Parmi. Saat dia mendekat, suara itu semakin keras dan jelas. Anehnya, semakin ia mendengarkannya, semakin ia merasa ada kehadiran lain di sekitarnya. Seolah senandung itu berasal dari sosok yang tidak nampak namun sangat nyata. Ketakutan merayapi tubuhnya. Namun tak mengapa, ia tak bisa berhenti mendengarkan, justru terpesona oleh irama yang mengandung unsur kesedihan sekaligus misteri tak terungkap dari sebuah tragedi yang menimpa perempuan gila. Mak, ngapain di situ? Tegur suami Murni dengan lantang dan jelas mengejutkan Murni yang sedang menempelkan telinganya di pintu rumah Parmi. Astaga, Pak, saut Murni seraya kembali dan menghampiri suaminya yang bernama Husni. Aneh, senandung yang dikenal dari suara Parmi justru menghilang setelah suara Husni muncul. Itu loh, Pak, kayak ada yang nyanyi-nyanyi di rumah Parmi. Dan suaranya itu loh, mirip sama suara Parmi. Lanjut Murni menyatakan hal yang ia dengar. Alah, yang tidak mungkin Parmi toh, Mak. Masa iya dia hidup lagi? Aneh kamu itu. Sudah, masuk saja yuk, tidur. Kecapean kamu itu, kata Husni dengan tegas. Murni pun menuruti ucapan Husni selayaknya istri yang berbakti. Di sisi lain, tidak terlalu jauh dari rumah Parmi, terdapat beberapa orang yang masih terjaga di sebuah kedai yang sering digunakan untuk berjudi atau sekedar meminum kopi. Di sana ada sosok Hamdani sebagai pemilik kedai. Ada juga Broto, Tardi, dan juga Supri. Masih seperti sore tadi, percakapan mengenai Parmi yang sudah dikubur tiba-tiba kembali muncul di permukaan meja yang berisi 4 gelas kopi dan roti yang belum keluar dari bungkus plastiknya. Menurut kalian, Parmi itu matinya karena apa ya? Tanya Tardi dengan tiba-tiba. Hah? Apa yang ditanyain sih coba? Kehendak Gusti Allah itu namanya, jawab Supri tegas. Tapi ya sebenarnya ada bagusnya juga sih Parmi meninggal begitu. Lanjut Supri. Loh, kok bisa begitu, Pri? Tanya Hamdani. Loh iya toh, dia itu meninggalnya ndak sakit apa-apa, ndak ngerasain sakit toh. Terus dia juga kan keadaannya gila. Ya opan deh, kasihan kalian sama Parmi, ndak diurus sama keluarganya. Kalau aku jadi Parmi ya mati itu adalah solusi, ucap Supri tegas tanpa terbata-bata. Oh, ya juga sih, jawab Tardi seraya diikuti dengan anggukan kepala dari Hamdani dan Broto disusul dengan kesunyian yang mencekam. Di tengah-tengah keheningan tanpa ada pembicaraan, sayup-sayup terdengar rintikan hujan yang mulai mengguyur pemukiman warga termasuk kedai milik Hamdani. Hujan yang tidak jelas, kadang guyurannya deras, kadang pelan seperti gerimis, ditambah dengan angin yang sesekali meniup air hujan masuk ke dalam halaman kedai. Berkat hujan pula, terciptalah genangan kecil berlumpur di depan kedai. Aroma kopi hitam yang pekat dan suara cangkir beradu terdengar samar di antara rintik hujan. 4 orang itu masih diam seraya memikirkan bebannya masing-masing. Lampu putih yang mulai redup sesekali berkedip, tanda minta diganti dengan yang baru. Hal itu justru membuat bayangan mereka tampak seperti melompat-lompat di dinding. Tiba-tiba saja suara senandung perempuan terdengar begitu pelan. Di antar gemericik air di genteng kedai, Supri yang ingin menyeruput kopinya terhenti ketika ia mendengar suara itu.
Kalian dengar gak? Tanyanya dengan nada cemas. Tiba-tiba Hamdani menjatuhkan cangkirnya, matanya terbelalak menatap ke arah pintu luar lantaran kedainya yang menganga tanpa pintu dan jendela. Di ujung cahaya remang lampu berdiri sosok perempuan dengan rambut yang panjang dan berantakan menutupi sebagian wajahnya. Kulitnya pucat, samar sedikit hijau seperti daging yang sudah membusuk. Sebagian kakinya yang tak terlalu jelas samar berlumuran darah. Perutnya menganga bolong, memperlihatkan organ-organ yang menggantung seperti benang-benang hitam licin. Darah kental menetes perlahan ke dasar tanah, meninggalkan bau yang mulai tercium anyir. Rupanya melihat tingkah Hamdani yang menjatuhkan cangkir, menyadarkan ketiga teman lainnya kalau Hamdani sedang melihat sesuatu. Mereka berempat melihat sosok yang bisa disebut setan, demit, ataupun hantu. Sosok mengerikan itu semakin mendekat. Broto mencoba berdiri. Dia ingin kabur dari kedai menerjang hujan yang masih mengguyur, tapi rupanya itu hanyalah sekedar niat. Tubuhnya berat seperti mematung dan tak bisa digerakkan. Sementara itu Tardi gemetar hebat. Sosok itu kini hanya berjarak beberapa langkah dari mereka, dan mereka berhasil menyaksikan sosok mengerikan itu dengan sangat jelas. Bahkan perutnya yang bolong justru semakin jelas terlihat dengan ornamen organ dalam yang menggantung. Bau busuk memenuhi ruangan, membuat mereka semua hampir muntah. Lalu perempuan itu menunduk, memperlihatkan isi perut yang kini terlihat kosong, lalu tertawa terbahak-bahak seperti anak kecil yang baru saja diberikan mainan baru. Senang bukan kepala. Suaranya menggema seperti dari dunia lain. Lampu temaram yang sudah enggan menyala itu resmi meledak. Kedai gelap gulita yang tersisa hanyalah 4 orang yang sedang menutupi matanya dengan nafas tersengal sekaligus meminta pertolongan. Namun ketika menyadari jika bau itu sudah hilang, sesegera mungkin mereka berempat lari tunggang langgang tak karuan sambil berteriak, "Parmi jadi setan!" Malam itu hanya teriakan putus asa yang terdengar dari kedai tua itu. Keesokan harinya, desa Sumber Serut justru disambut dengan matahari yang cerah. Desa seakan baru saja terlahir kembali. Langit memamerkan warna biru muda dan jernih, dihiasi awan putih tipis yang mengapung perlahan, seolah alam memberikan nafas untuk melupakan kejadian yang terjadi malam tadi. Angin lembut bertiup, membawa aroma tanah basah dan rumput segar bercampur dengan harum bunga liar yang mekar di sekitar pagar. Burung-burung berkicau riang, seolah menyanyikan lagu untuk para pemiliknya. Di kejauhan, tampak sosok perempuan setengah tua yang mendatangi rumah Murni seraya menenteng parangnya. "Bu, mau beli obat cacing," tegur perempuan tua itu, mengejutkan Murni yang sedang membersihkan rak pestisida. Tak perlu diminta 2 kali, Murni langsung melayani pembelinya. Bu, semalam itu ada yang aneh loh." "Masa iya? Aku dengar suara si Parmi itu menggandang." Menggandang adalah bernyanyi tanpa lirik atau bersenandung. "Loh, yang benar toh Bu?" tanya Murni dengan wajah menyelidik. "Iya Bu, ndak bohong aku, ngeri ya. Mudah-mudahan aman-aman aja yo," tutup perempuan itu seraya berpamitan pergi. Murni yang mendengar pernyataan itu justru semakin bertanya-tanya. Kenapa bisa Parmi bergentayangan seperti malam tadi? Apa masih ada hal yang belum selesai? Pasalnya, keluarga Parmi yang berada di desa lain mengadakan pengajian seperti layaknya orang yang baru mati. Lalu, apa yang membuat Parmi tidak tenang meninggalkan dunia ini? Desas-desus mengenai Parmi mulai menyebar di seluruh telinga warga, termasuk anak-anak kecil yang justru bukannya takut, melainkan senang karena mereka memiliki sesuatu yang menakjubkan untuk diceritakan ke teman-teman sekolahnya. Berbeda dengan anak-anak kecil itu, kondisi yang berseberangan justru menimpa Broto dan Supri setelah kejadian mengerikan yang terjadi malam tadi. 2 orang itu kini justru tak bisa beranjak dari tempat tidurnya. Tubuhnya menggigil seperti sedang terkena demam tinggi, sedangkan Tardi dan Hamdani memulai harinya seperti biasa di pagi hari. Hamdani dan Tardi pergi ke ladangnya masing-masing, dan ketika siang mereka pun bertemu di gubuk milik Hamdani pada siang hari. "Sepertinya ada yang tidak beres dari kematian si Parmi, Tar," kata Hamdani membuka obrolan.
Iya, gue juga ragu. Kok ya bisa dia gentayangan? Apa karena Broto sering ngintipin Parmi ya? Makanya dia datengin kita. Dan kebetulan aja kita berdua lagi sama Broto. Jawab Tardi menyimpulkan kecurigaan sendiri. Lah iya, bisa jadi itu. Tapi dia di mana sekarang ya? Supri juga ndak ada. Mereka berdua sakit. Mungkin kaget gara-gara kejadian semalam. Siang hari berjalan tidak terlalu lama. Bagi Tardi dan Hamdani, mereka berharap semoga tidak berubah dan malam tidak muncul. Mereka khawatir jika sosok Parmi itu datang lagi menghantui mereka. Sore pun tiba. Sosok Parmi sudah mulai seperti selebritis yang sedang hangat di permukaan televisi. Nama Parmi disebut di seluruh penjuru desa, bahkan beberapa orang di luar desa mendengarnya. Malam pun tiba. Hamdani kembali membuka kedai kopinya, berharap malam itu akan ramai sehingga ia bisa tetap berani menghadapi ketakutannya oleh sosok Parmi. Dan benar, selepas Isya, satu persatu bapak-bapak dan para pemuda mulai berdatangan ke kedai Hamdani lantaran nama Parmi sudah menyebar. Akhirnya, pembicaraan di kedai itu bukan lagi mengenai angka berapa yang akan keluar minggu ini, melainkan ketakutan dan juga kepongahan para bapak-bapak di sana. Hampir seluruh lelaki di desa itu menghabiskan malamnya di kedai milik Hamdani. "Mie rebus satu ya, Ham," kata Husni seraya masuk ke dalam kedai seraya mengusap-ngusap perut yang buncit. "Siap, Pak. Kopinya deh sekalian," tanya Hamdani. "Nanti saja dong habis makan mie." Hamdani pun segera menuju ke dapur kedainya untuk membuatkan mie rebus untuk Husni. Hamdani berdiri di dapur kecilnya, menuangkan air ke dalam panci kecil yang mulai memanas di atas kompor. Aroma bawang putih yang ditumis bercampur dengan harum kaldu ayam dari bumbu mie instan memenuhi ruangan, membuat suasana terasa lebih hangat di tengah malam yang sepi dan dingin. Sesekali matanya melirik ke kanan dan kiri, juga jendela kecil di depan wajahnya mendadak. Suasana terasa aneh. Angin dingin tiba-tiba saja menyusup dari celah dinding yang terbuat dari kayu. Namun meski sedikit bergidik ngeri, Hamdani tetap mengabaikannya. Tiba-tiba saja suara tangis pelan terdengar dari arah luar jendela. Hamdani berhenti mengaduk wami yang ada di pancinya. Tubuhnya membeku seketika. Tangisan itu lirih, seperti perempuan yang berduka, tapi tidak wajar. Nada suaranya memanjang, menyayat, seperti datang dari tempat yang jauh sekaligus begitu dekat. Belum sempat ia mengatur nafasnya, tangisan itu berubah menjadi nyanyian pelan tanpa lirik, irama yang tidak asing dan menyeramkan. Senandungnya seperti mantra tanpa bahasa. Suara itu terasa menggema di kepalanya, menembus telinga, membuat sendi-sendi tubuhnya lemas. Dengan tangan gemetar ia menoleh ke depan jendela yang menganga. Di sana samar-samar terlihat bayangan perempuan yang sama seperti yang ia lihat semalam. Namun semakin ditelisik, justru sosok itu seolah menjauh atau malah tenggelam dalam kegelapan, hingga ia tersadar bahwa mie yang ia rebus sudah matang dengan sempurna. Kesadaran itu seakan melupakan kejadian barusan. Ya, uang lebih penting daripada setan. Ia pun segera menghidangkan mie yang dipesan Husni. "Lama banget sih kamu, gak tahu orang lapar apa?" tegur Husni. Ia tidak marah. "Makin lama makin enak itu minyak, Pak," timpal Hamdani mengelak. Malam berlalu seperti sebelum terjadinya keanehan, cepat dan pasti. Satu persatu warga mulai pergi dan pulang ke rumahnya masing-masing. Tinggallah Tardi dan juga Husni. Seperti obrolan pada tongkrongan, jika semakin malam, kalau bukan mengenai UFO, percakapan mengenai hantu demit menjadi salah satu hal yang menarik untuk dibahas. "Emang bener ya, Parmi itu gentayangan? Istriku bilang ada yang gandang di rumah Parmi. Aku kok ndak percaya. Dia sudah mati kok. Masa ia pulang lagi?" kata Husni seraya menyesap rokok kreteknya. "Ya Pak, bener itu. Kami lihat loh. Lihat semalam. Ngeri pokoknya," jawab Tardi antusias. Masa sih? Mana dia? Udah ada tuh. Kalau dia ada, tak tempeleng kepalanya. Masih hidup nyusahin, udah mati malah nakut-takuti," kata Husni dengan wajah kesal. "Weh Pak, tidak boleh nantang begitu. Nanti dia marah datang ke sini. Lah kedai kopiku jadi sepi," tegur Hamdani. "Tadi loh, pas aku lagi bikin mie, aku juga lihat dia," lanjut Hamdani. "Lah,
"Tidak takut aku," jawab Husni Ponga entah terkena badai apa. Percakapan itu justru seperti mengundang malapetaka, hal klise dari balik ucapan atau umpatan yang tak jelas membuahkan hasil yang tak diinginkan. Pasalnya, selepas Husni beranjak pergi, setelah menyeruput habis kopinya di tengah jalan yang kosong dan temaram, cahaya lampu redup, sesekali ia bertemu dengan jalanan yang gelap. Husni melangkah pelan di jalan setapak yang sedikit basah, diapit ladang tebu yang menjulang tinggi meski tidak terlalu luas. Seharusnya ia sebentar saja bisa melewati jalanan itu. Lampu-lampu rumah yang temaram sekaligus menjadi lampu jalan bagi penggunanya, menciptakan bayangan panjang dan bergerak-gerak setiap kali angin menggoyangkan daun tebu. Malam itu tak terasa aneh bagi Husni. Meski sesekali ia merasakan ada hal ganjil di antara langkahnya, namun pandainya Husni, ia bisa mengalihkan pikirannya dengan memusatkan perhatian pada langkahnya kakinya yang berirama dengan suara sandal bergesekan dengan kerikil. Namun langkahnya terhenti ketika ia mendengar suara aneh seperti suara yang menyeret di tanah. Husni menoleh dengan gerakan kaku. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Dari sudut matanya dia melihat sosok perempuan berdiri di antara batang tebu. Wajahnya kabur, tapi Husni dapat merasakan tatapan dingin itu yang menembus tubuhnya. Ketika perempuan itu berbalik, rasa takutnya justru mulai memuncak. Langkah Husni menjadi berat seketika, seolah-olah udara di sekelilingnya berubah menjadi cairan kental yang menahan gerakannya. Sosok itu semakin jelas mendekat, sekaligus dengan suara yang menjeret bercampur dengan gemerisik dedaunan tebu yang kini terdengar seperti bisikan samar. Tubuhnya dingin, tapi telapak tangannya basah oleh keringat. Cuaca seakan berada di siang hari, gerah. Padahal ia hanya menggunakan kaos tipis tanpa lapisan. Wajah sosok itu mulai terlihat di bawah sinar redup lampu jalanan, pucat dengan kulit yang mengelupas di beberapa bagian, memperlihatkan jaringan daging yang mulai menghijau membusuk. Matanya kosong seperti lubang hitam yang siap menelan jiwa siapapun yang menatapnya terlalu lama. Husni terpaku, dan detik itu juga aroma busuk menyengat seperti bangkai yang telah lama membusuk menyerang indera penciuman Husni. Perempuan itu melayang sedikit lebih dekat. Tak ada bayangan dari tubuhnya, dan kini terdengar jelas suara retakan tulang setiap kali kakinya bergerak. Terlihat jelas perutnya yang bolong besar, dagingnya terkoyak tak beraturan, dan lubang itu gelap seolah menuju kehampaan. Dari lubang itu Husni melihat sesuatu yang bergerak-gerak seperti ulat-ulat besar yang menggeliat keluar. Bau busung yang menyengat pun memenuhi udara malam itu di ladang tebu. Sosok itu mendekat dengan langkah lambat tapi tak henti. Meski melangkah, kakinya tak menapak. Husni hanya bisa mematung, tubuhnya kaku, sementara perempuan itu mulai berbisik pelan dengan suara yang menggoda. "Kenapa? Kenapa pulang malam ini, Husni?" kata sosok itu. "Kamu tidak seharusnya sendirian di sini," lanjutnya dengan wajah menyeringai. "Kau ingat kan dengan tempat itu?" lanjutnya kembali seraya menunjuk ke arah ladang tebu yang gelap. "Ampun, Bar. Ampun. Aku hilaf," kata Husni seraya menangis tak bergerak. "Memohon pun sudah telat. Aku sudah mati bersama anakmu. Biadab. Lubang ini milikmu," jawab sosok itu menutup malam Husni. Sosok itu sedikit berangsur mundur dari pandangan Husni, seperti ingin pergi dari hadapannya, tapi rupanya hal itu tidak membuat jiwa Husni menjadi tenang. Rupanya Parmi memperlihatkan bagian perutnya yang bolong. Dengan pemandangan yang terlihat begitu tidak wajar, mata Husni seakan dipaksa untuk melihat ke arah perut Parmi. Ia melihat sesuatu merayap keluar dengan jelas. Tangan kecil berwarna hitam kemerahan mirip dengan tangan bayi menjulur keluar seperti menggapai udara dunia untuk pertama kalinya dengan gerakan pelan. Tak lama kemudian disusul dengan tangisan suara bayi menggema di telinga dan kepala Husni. "Ampun, tolong,
Tolong jangan ganggu aku minta ampun. Tangis Husni menggelegar ke seluruh penjuru desa. Tangisan seakan menimbulkan kegaduhan di antara kesunyian desa. Beberapa orang yang terbangun atau yang masih terjaga ada yang keluar mencari sumber suara yang diketahui berasal dari ladang tebu. Tempatnya juga tidak terlalu jauh dari kedai milik Hamdani. Hamdani yang menyadari ada suara teriakan langsung bergegas pergi dan mencarinya bersama dengan Tardi yang kebetulan belum pulang ke rumahnya. Setelah menemukan sumber suara, Hamdani dan Tardi menemukan Husni yang sedang berdiri mematung sambil berteriak-teriak meminta ampun. Saat digapai oleh Tardi, ia merasakan tubuh Husni begitu dingin dan otot-ototnya terasa sangat kaku. Pak Husni, sadar Pak, istighfar Pak, ya Allah, tolong, jerit Tardi memecah gelapnya malam. Beberapa warga yang berada di area itu muncul dan menelisik ada apa yang terjadi dengan Husni. Mereka pun coba menyadarkan Husni dengan cara yang sedikit konyol. Salah satu dari warga menampar keras pipi Husni, alhasil menciptakan bekas yang cukup jelas, tapi rupanya itu berhasil. Husni tersadar dengan histeris. Kamu ini kenapa sih, Nik? Malam-malam teriak-teriak di kebun tebu. Lihat setan apa kamu? Tanya salah satu warga yang lain. Parmi Pak, Parmi gentayangan. Nah kan, aku bilang apa? Tantangin si timpal Tardi kesal. Sudah, ayo antar dia pulang sama-sama, jawab para warga. Mereka pun lalu mengantarkan Husni pulang ke rumahnya seperti sedang mengarak seseorang yang tertangkap sebagai maling. Sesamanya di rumah, jelas saja istri kecintaannya histeris meski bingung dengan apa yang terjadi. Warga yang sudah menjelaskan secara mendetail pun akhirnya pulang ke rumah masing-masing, termasuk Tardi dan Hamdani. Malam itu Husni tidak bisa tertidur. Ia seakan terjerat dengan sesuatu yang negatif dan jahat. Meski sudah terlihat jelas kenapa, ada apa alasannya, meski malam itu sudah tidak lagi terjadi apa-apa, Husni ternyata tidaklah tidur. Waktu terus berjalan. Warga sudah tidak lagi membicarakan mengenai sosok Parmi yang bergentayangan, namun kini beralih dengan pembicaraan mengenai Husni. 3 hari setelah kejadian malam itu, Husni menjadi tidak bisa tidur. Selama 3 hari itu pula ia tidak tidur. Ia masih merasa ketakutan yang sangat hebat sesekali. Ia melihat sosok anak kecil berwarna hitam kemerahan menggelinding di lantai rumahnya. Sesekali ia melihat Parmi yang bersenandung di pinggir rumahnya atau di kamar tidur Husni. Ketakutannya tidak bisa ia deskripsikan seperti apa rasanya. Semua hal yang mati seakan hidup dalam pandangannya. Boleh jadi hal itu karena ia tidak tidur selama 3 hari penuh. Matanya yang memerah justru membuat orang yang menatapnya bergidik ngeri. Setiap langkahnya seakan diintai oleh Parmi dan juga sosok anak kecil mungil yang tidak sempurna. Malam kembali datang, kengerian pun kembali dirasakan oleh Husni yang belum juga bisa tertidur. Ketakutan masih terus ia rasakan. Suara tangis, tawa dan senandung masih terus berputar di kepala Husni. Angin malam yang dingin berhembus pelan namun terasa berat menekan setiap sudut desa. Langit gelap pekat tanpa bulan, hanya gemintang yang malu-malu muncul dari kejauhan seperti lampu teras rumah warga yang sudah minta untuk diganti. Tiba-tiba saja suara toa masjid pecah membelah kesunyian desa Sumber Serut, menggema seperti menjerit putus asa di tengah malam. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah berpulang ke rahmatullah saudara kita Supri bin. Ucapan itu berulang 3 kali. Suaranya bergetar, berat dan penuh duka, namun tak mampu menyembunyikan nada ketakutan. Warga yang mendengar sontak keluar dari rumah, wajah-wajah penuh tanda tanya bercampur kecemasan dan bisik-bisik mulai menyebar luas. Katanya Supri loh, gantung diri di kamarnya. Apa benar? Seorang ibu berbisik sambil memeluk anaknya erat-erat. Iya, katanya begitu, jawab ibu yang lainnya. Bagaimana bisa aib seperti itu cepat menyebar sedangkan pengumuman baru saja dikumandangkan malam itu?
Desa yang 3 hari terasa tenang berubah menjadi lautan kegelisahan. Dibayangi cerita tragis yang menyeruak dalam gelap, kebanyakan warga mengaitkan kejadian Supri dengan sosok Parmi. Benarkah Supri juga ikut terlibat? Atas apa? Husni yang tidak mau sendiri di rumah pun ikut melayat ke rumah Supri yang sudah ramai oleh para warga yang lain. Meskipun ketakutannya belum kunjung bereda, tapi daripada harus ketakutan sendiri di rumah, lebih baik pergi dan bertemu orang banyak. Mata yang memerah justru kini berubah menjadi kuning kemerahan. Ia tak berhenti menyelidik ke kanan dan ke kiri, memastikan tidak ada sosok Parmi yang mengikuti atau anak kecil yang menggelinding mengejarnya. Belum sempat warga meredam keterkejutan atas kabar Supri yang gandir, toa masjid kembali berbunyi, kali ini dengan nada lebih tergesa dan penuh ketegangan. Terlihat dari caranya berbicara, sepertinya tangannya bergetar dengan hebat. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah berpulang ke rahmatullah saudara kita Broto bin. Ucap entah siapa di balik pengeras suara itu. Lantaran takut orang itu mungkin lupa mematikan pengeras suaranya. Broto matinya lebih gawat. Bunuh diri juga dia. Ada apa ya sebenarnya ini? Takdirnya terlalu sulit dipercaya. Lanjut seseorang di balik suara. Itu matikan mic-nya tolol, kata orang lain di balik toa. Disusul dengan suara gedubrak. Bisik-bisik panik mulai menyebar kembali dan kini semakin deras di antara warga yang berkumpul. 2 kematian dalam waktu yang singkat ini. Pikiran mereka dipenuhi tanya yang tak terjawab. Ada yang tak beres malam ini dan semua bisa merasakannya. Di tengah kerumunan warga yang bertanya-tanya, tanpa menghiraukan keluarga yang sedang berduka, Husni berdiri mematung, memandangi kakinya dengan tajam. Matanya yang kelam, menyimpan rahasia mengerikan, penuh dengan bayangan dari masa lalu. Ia tahu lebih banyak daripada yang lain. Ia ingat malam itu dengan jelas. Malam di mana tragedi biadab itu terjadi. Husni seakan ditarik kembali untuk menyaksikan kekejian yang pernah ia lakukan. Pikirannya melayang kembali ke masa sebelum Parmi berubah menjadi jasad yang terbungkus kain putih di bawah tanah. Husni mengingat dengan jelas bagaimana ia menyeret Parmi, perempuan setengah gila yang selama ini dijauhi oleh beberapa warga yang jijik melihatnya, ke dalam gubuk yang berada di tengah ladang tebu yang tidak terlalu luas itu, tempat di mana beberapa warga pernah mengusulkan untuk mengasingkan Parmi di sana. Tangan Parmi terpaksa diikat di tubuh rapuhnya, sementara air matanya jatuh deras bercampur dengan jeritan dan tangisan yang tak bisa disembunyikan. Namun Husni mana peduli. Setan, kau makan dari hasil keringatku. Semua tangisan dan juga rintian seperti memohon itu tidak ada artinya bagi Husni dalam keputusasannya. Perempuan itu meronta, berusaha melawan dengan sisa-sisa kekuatan yang hilang, meminta ampun dengan suara terputus. Tapi Husni hanya terdiam menikmatinya, menatap dengan kekejian yang semakin menggelora. Tidak ada yang datang menolong. Suara teriakan Parmi seakan tertutupi oleh banyaknya pohon tebu yang menjulang tinggi. Atau mungkin saja malam itu alam sedang menghipnotis seluruh warga untuk tidak mendengar jeritan perempuan malang itu. Di bawah sinar bulan yang pucat, Husni melampiaskan kekejian yang tak terbayangkan. Tubuh Parmi diperlakukan seperti benda mati tanpa ada rasa kemanusiaan. Ketika dia selesai, nafasnya terengah-engah dan suara langkah pun mulai terdengar. Broto dan Supri rupanya mendengar suara jerit itu. Mereka berdua terdiam di balik semak. Apa yang kalian tunggu? Bukannya kamu itu sering ngintip perempuan gila ini? Kata Husni menatap tajam ke arah Broto dan Supri tanpa merasa takut dan bersalah. Tidak mau, aku tidak mau, kata Broto dan Supri. Kalau sampai ada yang tahu soal ini, aku bunuh kalian berdua. Broto dan Supri yang juga terbilang orang yang sering bekerja di ladang milik Husni tak berani melakukan apapun kecuali mengunci mulutnya rapat-rapat. Bahkan mereka harus pintar menyembunyikan rahasia gelap Husni tanpa dicurigai orang lain. Bahkan saat Parmi mati pun tidak ada yang tahu kalau sebenarnya mereka berdua tahu. Broto dan Supri memilih diam
tidak berani menatap, tidak pula untuk menolong, dan malam itu mereka berdua menjadi saksi bisu dari kekejaman yang tidak dapat dihapuskan. Sejak saat itu, segala yang terjadi hanya menjadi bayang-bayang hitam yang terus menghantui mereka, dan ditambah setelah kemunculan Parmi dengan kondisi yang mengerikan, malam itu berlalu begitu cepat. Di pagi harinya, Supri dan Broto dimakamkan tak jauh dari makam Parmi, sedangkan Husni masih menggigit ibu jarinya sembari tangannya memeluk kedua lututnya setiap malam. Wajah Parmi dengan mata penuh dendam dan penderitaan menyeringai di balik gelapnya malam. Setiap langkah yang diambilnya di desa itu seperti langkah menuju kehancuran atau kematian, seolah tanah yang Husni injak kini menjadi pengingat setiap dosa yang ia sembunyikan. Ia tak bisa tidur selama 7 hari, tak bisa makan dengan tenang. Rasa bersalah yang semakin menggerogoti dirinya tidak pernah meninggalkan ruang pikirannya. Setiap sudut yang dilewati, setiap bayangan yang bergerak, seolah-olah mengingatkannya akan apa yang telah ia lakukan kepada Parmi, perempuan gila itu. Hingga pada suatu malam, ketika bulan purnama muncul dengan sinar yang begitu terang, Husni berjalan menuju ke ladang tebu. Tiba-tiba tenggorokannya terasa sesak. Tak ada suara yang keluar dari mulutnya, hanya keheningan yang menekan. Ia merasakan tubuhnya seperti terhimpit, tak mampu bergerak. Di tengah keputusasaannya, ia menyadari sesuatu. Ia bukan lari untuk melarikan diri dari perasaan bersalah, tetapi malah sedang menuju ke takdir yang telah dijatuhkan padanya. Dalam sekejap, ia tersungkur ke tanah, lehernya terjerat oleh sesuatu yang tak tampak. Sebuah tangan yang tidak bisa ia lihat, namun terasa begitu nyata baginya. Dalam kegelapan, suara tawa yang tidak manusiawi terdengar semakin keras, seakan-akan dunia runtuh di sekitarnya. Husni tak bisa melawan, tak bisa berteriak, dan sebelum nafasnya benar-benar berhenti, ia menyadari dengan ketakutan yang luar biasa, ia bukan hanya dihantui oleh sosok Parmi, tetapi oleh penyesalan yang lebih mengerikan dari kematian itu sendiri. Sebuah penembusan dosa yang tak pernah datang, dan sebuah akhir yang tak pernah ia duga. Kematiannya bukanlah pembebasan, melainkan hukuman yang lebih kekal dan abadi. Jika hukum di dunia ini tak bisa membalas perbuatannya, maka biarlah Tuhan yang mengabulkan permintaan dari jin jahat sepertiku. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Mas Yudarian. Oh, kisahnya bener kan, keren kan. Apa namanya, misterinya dapat, dan ini plot twist juga ya, dan sebenarnya ini saya salutnya sama Mas Yudarian tuh begini nih. Jadi apa namanya, ini sebenarnya kisah sederhana ya, maksudnya kisah horor pada umum, tapi kemasannya ini loh, kemasannya bikin mewah jadinya di kisah ini. Dan kayak kita di apa ya, dipaksa untuk berpikir bagaimana sih sebenarnya. Jadi begini teman-teman, ini juga saya sudah komunikasi langsung dengan Mas Yudarian. Jadi mungkin ya ada teman-teman yang bingung, gimana sih kok Parmi di eksekusinya di apa namanya, di kebun tebu, tapi kenapa ditemukannya di rumah. Jadi apa namanya, Husni ini adalah suami dari Bu Murni, yang mana Husni itu kayak kesel juga karena selama ini makannya Parmi itu dari Bu Murni lah yang membawakan. Jadi sempat terlontar tuh kata-kata, kamu makan dari hasil keringatku. Dan setelah kejadian di kebun tebu itu, dia dibawa ke rumah, dibersihkan, seolah-olah dia meninggalnya biasa saja gitu, bukan karena apa-apa. Jadi di sini apa namanya, licik sekali Husni. Dan kenapa sih juga dua orang itu, Broto dan Supri, menjadi korban? Karena dia sebagai saksi mata tapi membiarkan kejahatan itu terjadi, sehingga di situ dia diteror, dan karena tidak kuat menghadapi teror lalu mengakhiri hidupnya. Luar biasa sekali, kisah yang sangat menarik. Dan kata-kata terakhir itu, aduh, kata-kata terakhir bisa aja Mas Yuda ya. Jadi memang nggak nyangka nih, apa namanya, ternyata suaminya Bu Murni. Tadinya dari awal saya pikir si Tardi ya, karena ketika pada saat prosesi pemakaman Tardinya tuh kayak diem aja, tapi tiba-tiba langsung gitu. Luar biasa banget, keren pakai banget kisahnya. Terima kasih Mas Yudarian, ditunggu lagi kisah-kisah terbaik selanjutnya. Dan buat teman-teman, semoga terhibur ya para penikmat pecinta horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel ILO Bercerita.
Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, punya pendapat lain, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Silakan, insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Mari kita ambil hikmah yang baik-baiknya saja dan dibuang yang buruk-buruknya. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya, dengan kisah barusan ya, bisa diklik tombol like, yang tombol jempolnya boleh juga di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang belum subscribe, sekali lagi ayo dong diklik tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan buat teman-teman, kami juga ingin mengucapkan ya terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan oh ya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini, dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh. Pokoknya senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses, bahagia selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.